Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur untuk balok beton rumah tinggal 2 lantai. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan untuk video sebelumnya tentang plat duct, lantai, terus ring bulb, sama atap, itu nanti saya berikan linknya di bawah video ini ya, atau di analisa ini nanti di atasnya saya kasih link videonya. Oke, baik. Saya lanjutkan saja pembahasan kita kali ini tentang analisa struktur balok beton untuk rumah tinggal 2 lantai. Oke, di sini adalah saya sudah buat format Excel-nya untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi di sini kita hanya mengisi yang berwarna merah. Selain berwarna merah itu tidak perlu kita isi karena di situ sudah ada nilai-nilainya dan sudah ada rumus-rumusnya. Dan nanti saya klik setiap nilai yang hitam agar bisa dilihat nilainya ya, atau rumusnya ya, seperti ini ya. Nah, ini ada rumusnya, nanti bisa lihat di atas ini untuk rumusnya. Oke, saya langsung saja. Di sini ya, ini adalah keterangannya, tipe sambungan, sendi-sendi dan jepit. Untuk di sini ya kita pakai 1 berarti dia sendi-sendi, yang 2 berarti jepit-jepit. Oke, kemudian L adalah panjang dari balok ya, panjang dari balok. Kemudian B adalah lebar profil balok, H adalah tinggi profil balok. Kemudian B plat adalah lebar plat yang ditopang oleh balok. Nah, seperti ini ya lebarnya. Oke, kemudian ini D-nya, kemudian ini adalah S adalah selimut beton dari profil balok beton. Oke, kemudian ini adalah massa jenis beton, kemudian tebal plat lantai kita masukkan. Standarnya itu sekitar 0,12 untuk plat lantai. Oke, kemudian mutu tulangan baja ya, tulangan bajanya kita pakai untuk 3.900 adalah nilai tulangan baja ulir ya. Untuk 2.400 adalah tulangan baja polos. Kita untuk sekangnya kita pakai yang baja polos. Kemudian mutu betonnya K225 atau bisa diganti saja, misalnya 250, 275, 300, ini tinggal ganti saja. Oke. Kemudian ini adalah konversinya. Kemudian secara otomatis dia menghitung beban mati ya untuk pembebanannya. Kemudian air hujan ini kita masukkan bila ada air hujan. Kalau tidak ada ini kita kosongkan saja. Kemudian beban lain-lain. Apabila ada beban lain-lain kita masukkan. Apabila tidak ada kita kosongkan saja. Ini per meter ya, sudah per meter ya. Bebannya beban per meter. Oke, kemudian ini totalnya beban mati. Kemudian akibat beban merata. Ya, ini KLL, ini KDL, ini berat sendiri ya. Ini totalnya kilogram per meter. Kemudian beban kombinasi kita gunakan ya 1,2 kali 1,6 ya. Ini beban kombinasinya. Kemudian di sini RARB, kemudian ini adalah momennya ya, ini nilai momennya. Oke, kemudian momen jepit, ini momen sendi sini, ini momen jepit. Jadi saya hitung antara momen sendi dan momen jepit-jepit karena kita punya tipenya 2 di sini ya, antara jepit-jepit atau sendi-sendi ya. Biasanya kalau balok beton itu dia pakai jepit-jepit. Oke, kemudian tulangan pokok ya, ini tulangan pokok. Ya, kita cari dulu ininya K-nya ini, kemudian kita dapatkan row perlu, kemudian row min. Jadi gunakan yang terbesar. Jadi kita gunakan row perlu. Di sini dari penggunaan itu kita mendapatkan luas tulangan ya. Kemudian ya, oke. Ini luas tulangan yang kita gunakan, ini adalah luas tulangan minimum. Oke, kemudian digunakan tulangan diameternya kita mau pakai 13, kita tinggal ganti saja. Kita mau pakai 16, kita ganti. Kita mau pakai 16 ya. Kemudian ini juga sudah dapat nih nilainya. Kemudian tengah adalah tulangan pembagi, kita mau gunakan boleh atau kita kosongkan juga boleh. Oke. Ini ya saya coba gunakan aja 2 diameter 10. Kemudian yang bawah ya, tulangan bawah misalnya 16 cuma 1 gitu ya, ini ya. Pakai 13 saja. Nah, jadi dapat jadi 2. Secara otomatis gantikan ini ya. Oke, ini sudah ada, ini oke. Kemudian tulangan ini tulangan pokok ya di tumpuan. Kemudian ini adalah tulangan pokok di lapangan. Ini rumusnya bersama. Ya, kita pakai tulangan minimum biasanya sih.
ya, tapi ini juga row perlunya lebih besar dari tulangan minimum, jadi kita perlunya row besar, row perlu ya. Di sini luas tulangannya, kemudian ini adalah tulangan minimum. Kemudian digunakan, ini diameternya sama, ini secara otomatis kita pakai gunakan yang atas soalnya ya. Ya oke, di sini kita tulangan atasnya, kemudian ini tulangan tengahnya, kemudian ini tulangan yang di bawah. Ini posisinya di lapangan. Oke, ini luas tulangannya. Oke, kemudian tulangan sekang. Tulangan sekang kita gunakan berapa? Bisa kita gunakan 8 mili. Ya di sini sudah ada ya. Rumusnya semua nih ya, 2 tipe rumus. Jadi kita cari yang paling pendek atau sekitar 29 cm ya, jaraknya 29 cm. Oke. Kemudian ini digunakan sekang diameter 8, jarak 29 cm. Oke, di sini juga sudah ada grafik momennya ya, secara otomatis mengupdate ya dari hitungan-hitungan yang sudah kita buat. Di sini juga ada kesimpulannya untuk tulangan tumpuannya. Ini tulangan tengahnya, tulangan pembagi, kemudian ini tulangan yang ada di bawah, ini area untuk tumpuan. Oke, kemudian tulangan lapangan. Ini areanya di area lapangan ya. Ya, nilainya ini tulangan pembaginya. Ini adalah tulangan di bawah. Ini tulangan total. Oke, kemudian tulangan sekang yang digunakan. Oke, kemudian di bawahnya juga saya sudah coba ilustrasikan untuk penempatan tulangannya ya. Jadi ini tulangan yang di atas, dia tulangan A, tulangan B, C, SK1, SK1, ini tulangan A1, B2, C3 ya, ini. Sorry, ini C1 ya. Ini B1. Ini C1 ya. Oke, ini sengkangnya. SK2 ya. SK1 ini SK2. Ini tulang 11, ini udah oke. Oke. Di sini sudah ya untuk pembahasan tentang analisa struktur balok beton rumah tinggal 2 lantai. Oke, sampai sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.